Dari pola makan juga bisa. Kalau saya lihat Mbak Olga tuh pola kecapean, terlalu kecapean, terlalu banyak aktivitas tadinya kan, pola makannya juga nggak karuan, Mhm. ya itu. Sehat lagi, Menghibur lagi. menghibur lagi, Mmm. biar saya bisa tampil lagi. Kan penggemar saya kasihan. Iya. Tadi baru dengar dari cerita Umi gitu Mhm. loh, ada orang Palembang nggak lihat saya, dia pukul itu TV-nya karena nggak ada saya. Membangun simpati. Pengen lebih ditenangin aja diri Niki gitu. Kayaknya tuh Niki gimana ya sekarang tuh kayak makan aja tuh susah gitu, bener deh. Sampai berat badan tuh turun 4 kilo gitu. Jadi pengen ditenangin aja lah, pengen pengen biar apa ya, kayak pengen balik lagi kayak dulu gitu. Nggak nangis, nggak kayaknya tuh ini bukan Niki banget gitu yang gampang nangis, kepikiran gitu. Makanya Niki Niki ibadah itu buat apa ya, ya biar 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 Tuhan kasih Niki petunjuk lah di sana harus gimana. Balik lagi namanya Niki manusia biasa ya pasti Niki sedih gitu. Cuman sekarang Niki lebih pasrah aja, lebih lebih ngiklasin semuanya sama Tuhan gitu. Terserah Tuhan mau kasih jalannya kayak gimana. Niki terima-terima aja sekarang ya kalau memang harus seperti ini ya sudah begini gitu. Begitu dibilang cari sensasi lah, apalah begini begitu cari sensasi saya nggak akan bawa-bawa keluarga kok gitu. Niki bukan orang yang segila itulah. Kak. Ya Mas Niki pakai siapa ini? Pasca menjalani rukiah dan rutin mendatangi ahli pengobatan tradisional, Olga Syahputra rupanya masih belum sembuh dari sakitnya dan masih terus mencari kesembuhan atas sakit yang diidapnya. Lantas benarkah untuk sembuh dari sakitnya itu, Olga harus terbang ke Jerman untuk bertemu dokter ahli untuk mendapatkan sebuah suntikan seharga 300 juta untuk sekali suntik? Lalu suntik apa yang sebenarnya akan Olga jalani? Dan benarkah jika Olga akan mendatangkan dokter ahli dari luar negeri untuk mengobati dirinya? Upaya komedian Olga Syahputra untuk bisa sembuh total dari sakit yang mendera tubuhnya tak pernah putus. Setelah mencoba menjalani berbagai perawatan mulai dari pengobatan alternatif seperti rukia hingga mendatangi pakarnya, kabarnya Olga mulai dilanda frustasi. Pasalnya, dari banyaknya pengobatan yang sudah ia tempuh, kesehatan yang ia inginkan masih jauh dari harapannya. Kini, Olga pun berencana akan berobat ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Olga memilih negeri Panzer Jerman sebagai tempat untuk menjalani pengobatannya secara medis. Insya Allah mudah-mudahan doain aja gitu loh. Saya mau ke Jerman, Kenapa nih, Mas? antara saya yang ke Jerman, antara dokter Jerman yang datang? datang. Karena kan kalau orang kaya pasti kan Oh gitu, dia iya. pasti akan datang. Oh iya. Tapi sih kalau saya perhatiin ya, sakit saya tuh sakit mikir gitu loh. Maksudnya gini, sebenarnya kan nih, ya alergi gitu loh ya. Heeh. Ya udah lo minum obat aja. Cuma kalau saya kan tipenya kan, ya Allah ini kenapa sih gitu loh. Heeh. Aduh apalagi. Jadi Jadi berat jadi pikirannya? berat pikiran saya jadi udah deh di rumah aja deh gitu loh. Maksudnya nggak mau kerja dulu gitu loh. Sebagai komedian dengan penghasilan tinggi, uang memang bukan masalah bagi Olga. Terlebih jika itu bisa mendatangkan manfaat bagi tubuhnya, Olga tidak akan sayang untuk mengucurkan pundi-pundinya. Rencana Olga akan berobat ke Jerman ini kabarnya ia tergoda untuk mencoba sebuah metode suntik yang diyakini memiliki banyak khasiat bagi tubuhnya yang rentan terhadap penyakit. Dan harga sekali suntik ini pun terbilang sangat fantastis karena mencapai harga hingga 300 juta rupiah. Ada suntik gitu, ada lagi terkenal, sekali suntik 300 juta, Mhm. mudah-mudahan itu bermanfaat gitu loh. Suntik apa, Mas? Suntik buat seluruh tubuh, Antibody?
ya maksudnya buat kesehatan, maksudnya, eee, buat kulit, buat penyakit, misalkan contoh kayak saya sakit, tipes misalkan, atau sakit kampek atau apa misalkan, itu insya Allah mudah-mudahan bisa gitu loh. Doain aja lah, saya juga berdoa mudah-mudahan ini obat yang terbaik dari Allah gitu loh. Saya rencananya secepatnya, karena saya pengen cepat-cepat pengen lihat gitu loh. Itu saya kaget aja gitu loh, mahal sekali gitu loh, sekali suntik 300 juta, tapi katanya ada juga yang sekali suntik 36 juta, 80 juta gitu loh. Ya mudah-mudahan, eee, ini yang terbaik, ini yang bagus gitu loh. Saya juga pengen sehat gitu loh. Saya berharap orang yang sayang dengan saya, yang tulus dengan saya, terus mendoakan saya. Biar saya sehat, panjang umur, dan saya bisa bantu orang banyak. Mmm. Karena tujuan hidup saya itu aja udah. Mau dibawa kemana sih hidup? Yang penting saya bahagia, udah cukup. Sebagai entertainer, Olga memang dituntut untuk tampil sempurna dan prima. Di balik profesionalismenya ini kadang membuat Olga tidak ingin ada noda dalam tubuhnya sekalipun. Bahkan saat sebagian lengannya mengalami ruam, Olga pun tak menampik jika ia ketar-ketir dan langsung menemui Umi Zubaida hanya untuk memastikan soal ruam merah di tangan lengannya. Mak, Gatel aja, alergi kemarin. Udah, biasa ini. udah agak mendingan, tapi cuma ngerasa kayak capek gitu loh. Mungkin itu kali yang bikin saya, eee, mikir juga, saya kan orangnya kan suka hal-hal yang kayak begini aja, kenapa nih merah-merah? Ini, tuh, merah-merah tapi udah agak mendingan. Dulu kan kulit saya halus kayak Sophia Latjuba gitu kan, sekarang udah nggak halus lagi. Enggak, pokoknya sama Umi di ini aja, apa namanya, dibersihin aja. Ini sekarang apalagi gatal-gatal lagi, jadi saya nggak syuting, nggak tampil di TV. Orang pikir mungkin, kenapa lagi nih Olga gitu. Mhm, Soalnya waktu saya pas ke acara musik pagi, mhm. saya belum makan, tidurnya pagi, terus itu muntah saya gitu, pala saya muter, pusing banget. Pikiran dia kan begini sayang ya, umpama nggak usahlah pakai alergi gitu yang ya, digigit nyamuk pun dia juga ini, karena badannya kan mulus ya. Mhm. Jadi kalau ada digigit nyamuk juga udah, "Umi, badan aku merah malah gigit nyamuk ini nak ah." Kira-kira Iya, kan gitu ya. Ketakutan Olga terhadap penyakit yang mendera tubuhnya bisa dikatakan sebagai hal yang sangat berlebihan. Pasalnya, sangat tak wajar hanya karena alergi Olga bergegas menemui Umi Zubaida. Ataukah Olga memang takut jika sakit yang menghampiri dirinya memang bukan sakit biasa alias sakit akibat guna-guna? Dan mengapa Olga tak memilih penyembuhan secara medis jika benar ia mengalami alergi? Tadi Olga itu kena alergi sayang ya, udah seminggu ini dia kena alergi, jadi tadi udah, ya kalau Olga kan rutin aja ke sini yang ya, kapan aja dia mau kan datang, tadi udah alhamdulillah udah ceria kok, udah ceria, udah bercanda, badannya udah apa, udah enakan, dia bisa dikatakan 2 alternatif sayang ya, bisa kan dari antibiotik juga kan bisa alergi, kalau nggak kuat ya, heeh. Dari pola makan juga bisa. Kalau saya lihat Olga tuh pola kecapean, terlalu kecapean, terlalu banyak aktivitas tadinya kan, pola makannya juga nggak karuan, ya itu. Sehat lagi, menghibur lagi. menghibur lagi, Mmm. biar saya bisa tampil lagi. Kan penggemar saya kasihan. Iya, Tadi baru dengar dari cerita Umi gitu mhm. loh, ada orang Palembang nggak lihat saya, dia pukul itu TV-nya karena nggak ada saya. Tuntutan terhadap Guntur Bumi terus bergulir bak bola api. Berbagai macam tudingan mulai dari penipuan, pelecehan seksual, sampai pencurian. Melekat pada sosok lelaki bercambang yang sampai kini belum juga mau menampakkan batang hidungnya. Ada yang menduga jika Guntur Bumi sengaja bersembunyi dan lari dari kejaran mantan pasiennya serta sejumlah orang yang dianggap pernah berselisih paham dengannya. Tidak jelasnya keberadaan ayah dua orang anak ini kabarnya juga tidak diketahui oleh Puput Melati sang istri.
Bahkan di saat berbagai tudingan dan tuntutan terhadap Guntur Bumi terus berdatangan, polisi terus memeriksa para mantan pasien Guntur Bumi, termasuk Yunita, mantan pegawai Guntur Bumi yang belakangan membelot ke kubu mantan pasien bekas bosnya itu. Benarkah jika tak lama lagi Guntur Bumi akan segera ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian? Jadi pihak penyidik sudah lebih intensif untuk memeriksa kasus ini agar memang